Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya, bagaimana kabar sahabat di malam hari ini? Ya, di malam hari ini, di malam bulan Ramadan, di hari yang ke-12 ya, pada hari ini semoga sahabat puasanya lancar semuanya. Nah, sahabat, pada malam hari ini saya pengen mengajak sahabat nih buat ngobrol-ngobrol santai ya di acara IK Live pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya akan mengajak seorang sahabat saya. Nah, dia ini masih muda loh sahabat, tapi walaupun dia masih muda, dia telah mempunyai banyak sekali pengalaman. Nah, terutama di bidang public speaking dan juga hipnoterapis. Nah, pada malam hari ini sahabat, saya akan mengangkat sebuah topik ya bersama sahabat saya ini, itu membangun rasa percaya diri ketika public speaking. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik sekali ya, saya pikir, karena banyak sekali ya anak-anak muda zaman sekarang yang mereka agak grogi terkadang kalau ngobrol di depan publik. Nah, pada malam hari ini bersyukur sekali saya bisa mengajak sahabat saya ini untuk bisa bergabung di IG Live. Nah, mudah-mudahan dia telah standby ya di sana. Tadi saya telah konfirmasi sebelumnya. Nah, kita coba hubungin saja ya sahabat ya. Semoga sudah bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Nah, sahabat penasaran ya siapa dia? Dia adalah Mas Teguh Prasetya. Oke, kita coba panggil ya sahabat ya. Ya, ini Mas Teguh ini masih muda dan dia adalah seorang mahasiswa. Halo, assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Uda, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, senang sekali ya pada malam hari ini Mas Teguh bisa hadir bersedia di IG Live saya pada malam hari ini. Ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Uda, Masya Allah, pandemi ini juga di sisi lain ada negatifnya, tapi positifnya juga lumayan banyak juga nih. Alhamdulillah bisa ketemu sama Uda, belum pernah tatap muka, tapi kita bisa berjumpa by online. Semoga next bisa tatap muka nih Uda, ngopi bareng Amin. gitu katanya. Amin, amin. Ya Mas Teguh, gimana puasa lancar Mas? Alhamdulillah aman dari mulai hari pertama, Alhamdulillah. Wow, Ya, mantap. walaupun kemarin sempat ada sakit juga Uda, Masya Wah, Allah. sakit apa Mas? Ya, kebetulan kemarin itu karena sakit perut juga. Mungkin juga karena makanan juga kali ya udah ya. Jadinya memang agak adrenalin juga ketika itu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jadi aman ini udah. Alhamdulillah. Iya, kelihatan juga segar banget pada malam hari ini, Mas. Udah Budi juga sama kayaknya habis mandi juga nih udah Budi. Iyalah buat acara malam hari ini mudah-mudahan semua bisa bersemangat juga, Mas, untuk mengikutinya. Siap, amin. Mas Teguh, pada malam hari ini seperti yang saya sudah konfirmasi dengan Mas Teguh ini, kita akan mengangkat topik membangun rasa percaya diri ketika public speaking, Mas Teguh. Iya. Suara saya jelas ya, Mas? Ya, alhamdulillah jelas udah. Jelas ya, Mas ya. Nah, ini saya sengaja mengangkat topik ini karena dengan yang saya tahu, Mas Teguh ini sangat sesuai sekali nih dengan topik yang ini tentang public speaking. Tapi sebelumnya saya pengen juga Mas Teguh untuk memperkenalkan diri ya, walaupun tadi saya telah sampaikan di awal sedikit, tapi kayaknya kalau Mas Teguh sendiri belum menyampaikan kurang afdal juga gitu, takut ada yang salah. Boleh sedikit perkenalkan diri sama kegiatannya Mas Teguh. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Barangkali juga di sini banyak juga follower, subscribernya juga dari Uda Budi, karena Masya Allah Uda Budi ini juga udah subscribernya lumayan banyak juga ya. Salam kenal teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa, menyapa di event ngos-ngosan, betul ya Uda ya? Iya, ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai ya, Masya Allah. Iya. Ya, bersama saya juga Teguh Prasetya. Ya, untuk aktivitas saat ini alhamdulillah juga diberikan kesempatan juga untuk ngisi beberapa acara juga tentang public speaking. Di sisi lain juga saya masih harus menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wah. Jadi barangkali juga teman-teman di sini juga ada yang bergabung, teman-teman mahasiswa saya. Ya, gitu udah. Iya, luar biasa sekali. Mas Teguh sekarang kalau boleh tahu nih tingkat berapa kuliahnya Mas? Semester berapa Mas? Alhamdulillah sudah semester 4. Sudah atau masih ya?
Masih semester Iya, 4. Luar masih biasa. semester 4. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal, dengan usia yang masih muda, habis itu pastinya dengan aktivitas kuliah yang punya tugas yang banyak ya Mas ya. Tapi Mas Teguh ini aktif di komunitas-komunitas public speaking dan juga di hipnoterapis ya Mas ya. Ini kalau saya lihat ini biodatanya Mas Teguh ini luar biasa sekali. Saya lihat sertifikatnya untuk hipnoterapis ini. Ya, alhamdulillah udah kebetulan karena kemarin juga habis berguru juga. Saya juga berguru juga ke hipnoterapis, juga ke public speaker juga. Ya, alhamdulillah jadinya ada banyak pengetahuan yang insya Allah bisa kita sharingkan bersama nih dengan teman-teman ngos-ngosan ya, ngobrol-ngobrol santai bersama Uda Budi ya. Ya, ya Mas, ini kita memang kalau berbicara tentang public speaking ya tidak terlepas dengan memulai ya. Terkadang banyak sekali ya orang-orang atau sahabat-sahabat muda ini, khususnya yang mungkin yang seumuran Mas Teguh ya, yang ingin untuk berbicara atau tampil di depan umum. Tetapi sebelum memulai sudah menjudge dirinya kalau saya itu nggak mampu, saya itu malu, saya grogi. Nah itu sering sekali itu saya melihat dan juga pengalaman dulu juga begitu Mas Teguh. Nah di sini saya pengen tanya ini buat Mas Teguh, apakah wajar ya kira-kira kalau seorang pemula atau awal yang ingin berbicara atau tampil di depan umum merasakan hal yang seperti itu Mas? Iya, pertanyaan yang menarik juga karena memang kalau misalkan kita berbicara soal public speaking, ngomong di depan umum itu memang bukan hal yang bisa dianggap mudah. Bahkan kata Kak Panji aja, komedian, ngomong itu nggak doang gitu. Ngomong itu ada tekniknya, ngomong ada seninya, bahkan ada bukunya juga. Tapi sebelum itu saya juga ingin sapa nih, ada teman calon ustadz di sini, ada Mas Nafi. Halo Mas Nafi, kita doakan semoga beliau jadi calon ustadz ya, Masya Allah. Amin. Ya. Berkaitan dengan overthinking barangkali ya udah ya, ketika hendak public speaking. Sebenarnya sama juga udah. Dulu ketika awal kali saya hendak public speaking, itu juga overthinking, mikirin jangan-jangan nanti mati listrik, jangan-jangan nanti ketika saya menyampaikan materinya nggak disukain sama audiens. Jangan-jangan sampai banyak banget di pikiran sendiri. Tapi ketika saya coba untuk terus mencoba berlatih, yang penting berani aja dulu deh gitu. Iya, Mas. Ada satu momen di mana hal itu menjadi hal yang mengejutkan juga bagi saya. Oh kayak gini juga ya, apa itu? Ketika kita awal kali hendak public speaking, biasanya memang grogi, biasanya memang overthinking. Tapi ketika udah mencoba, dan kita benar-benar bergairah kalau misalkan public speaking, justru ketika selesai public speaking tuh rasa-rasanya kayak pengen nyoba lagi gitu. Karena udah tahu arenanya gitu kan. Nah, itulah yang kemudian memicu semangat saya untuk terus mencoba dan mencoba. Walaupun memang ketika mencoba tetap overthinking juga gitu. Tapi saya pikir overthinking ketika hendak public speaking itu hampir setiap public speaker yang tahap pemula juga, yang seperti saya juga, itu semuanya bakal merasakan momen-momen itu. Tapi tinggal satu pertanyaannya, mau nggak komitmen untuk terus belajar public speaking? Karena kalau kita bisa melihat tentang manfaat dari public speaking, kita udah nggak usah terlalu mikirin tentang overthinkingnya lagi. Karena banyak banget bidang dan banyak banget orang yang pengen punya keterampilan komunikasi di depan umum. Karena saya sering bilang di seminar nih, andai kata kita punya banyak banget ilmu pengetahuan, tapi karena kita gagal mengkomunikasikannya, ibarat kata kita sudah melalui langkah yang tidak tepat. Maksudnya jembatan antara ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan kebermanfaat itu nggak ada koneksinya gitu. Karena nggak bisa public speaking, nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa mengkomunikasikannya. Jadinya apa? Jadinya sia-sia. So saya selalu sarankan buat teman-teman semuanya, yuk kita bareng-bareng berlatih untuk public speaking. Karena dengan public speaking juga skill komunikasi kita meningkat, dengannya sedikit apapun ilmu yang kita miliki, insya Allah jadi bermanfaat kok. Kalau kita bisa menyampaikannya. Nah, itu kalau tentang kebermanfaatannya. Jadi yang lainnya pun juga masih banyak. Jadi nggak sebanding sebenarnya sama tantangan-tantangan di awalnya. Walaupun memang kalau misalkan kita pikir
awal kali belajar public speaking itu banyak banget tantangannya. Bahkan udah kalau boleh sharing nih udah. Iya, iya Mas. Dulu ketika awal kali saya ngisi di salah satu SMP di daerah saya, itu ada tantangan yang menarik di mana ketika di tengah-tengah acara saya ngisi, itu hujan deras udah cus gitu kan. Iya Udah Mas. ditambah ada petir lagi gitu kan. Nah, ketika udah ada petir, tiba-tiba listriknya mati udah. Wow. Dan saya berbicara di depan 50 lebih anak SMP udah. Iya, iya, iya. Yang Kebayang, notabene Mas. mereka juga mudah bosan, mereka juga pengennya main-main dengan temennya gitu. Jadi itu juga menjadi hambatan tersendiri. Belum lagi mic-nya mati, saya harus teriak-teriak udah ketika itu. Suara harus kencang ya Mas ya. Yes. Dan ya walaupun ujung-ujungnya hanya 3 orang akhirnya yang cuma dengerin saya di depan saya sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat dan ambil hikmahnya, ternyata dari setiap kejadian-kejadian dan tantangan itu, kalau kita berhasil melaluinya, itu tuh menjadi satu pelajaran berharga ketika kita hendak belajar public speaking. Apalagi kalau kita bisa berhasil melaluinya. Bayangkan, dengan tantangan-tantangan awal itu, kita bisa melaluinya. Bahkan saya pernah bilang bahwa setiap pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ketika belajar apapun itu, kan pasti ada banyak sekali tantangan yang ada. Dan ketika kita berhasil melaluinya, itu bahkan menjadi bahan yang paling menginspirasi bagi jutaan telinga di luar sana yang ingin belajar juga. So, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada, termasuk berlatih public speaking. Dan insya Allah dengannya, insya Allah kita bisa semakin memberikan kebermanfaatan. Jadi itu udah luar biasa sekali. Berarti wajar ya Mas ya, kalau seandainya buat di awal itu rasa-rasa takut, rasa grogi, rasa tidak akan didengarkan orang itu sangat wajar sekali ya Mas ya. Kalau rasa itu muncul. Bisa saya bilang, hampir setiap orang pasti melalui momen itu. Karena grogi, karena nggak percaya diri, itu memang ada fase-fasenya udah. Di sini juga ada sahabat coach saya yang luar biasa, ada coach Irfan Milenial. Saya selalu coach Irfan. Ya, beliau juga public speaker juga, trainer public speaker. Barangkali beliau juga melalui fase-fase ini juga. Kurang percaya diri ketika di awal, masih overthinking ketika awal. Tapi ketika terus dilatih, nantinya akan ada fase di mana kita udah terbiasa. Karena tubuh tetap harus melalui fase pembiasaan diri, kurang lebih kayak gitu udah. Jadi wajar insya Allah. Luar biasa sekali. Nah Mas Teguh, ini kan kita berbicara di depan umum ya, berbicara di depan orang banyak. Nah itu kira-kira gitu ya, kalau tadi kita udah berbicara sebagai fase awalnya, kita berbicara menghilangkan rasa-rasa grogi, rasa takut seperti itu. Nah kira-kira kalau seandainya tips dari Mas Teguh nih buat teman-teman yang pemula ya, termasuk saya juga mungkin ya Mas ya, untuk berbicara itu, kira-kira untuk biar cepat menghilangkan rasa itu, biar lebih mungkin sekali 2 kali itu progresnya cepat gitu. Ada nggak tips-tips khusus dari Mas Teguh? Ya, mungkin saya jadinya sharing ya udah ya, tentang gimana sih caranya meminimalisir rasa grogi, overthinking, dan meningkatkan atau bahkan membangun rasa percaya diri. Di sini juga ada sahabat trainer saya, Coach Rita. Terima kasih sudah bergabung, Coach Rita. Jadi gini, kalau misalkan kita pengen cepat melalui proses untuk sukses, saya nggak punya cara itu. Karena untuk sukses itu butuh proses, nggak bisa cepet-cepetan gitu. Dan setiap orang itu punya deadline suksesnya sendiri-sendiri, termasuk public speaking. Akan ada kok masanya kita terbiasa ngomong di depan umum, walaupun di awal kita akan ada yang namanya mungkin sedikit khawatir, sedikit takut. Tapi ujung-ujungnya kita bisa belajar. Kalau misalkan saya overthinking, apa yang akan saya lakukan? Kalau misalkan saya takut, apa yang akan saya lakukan? Contohnya kayak gini udah. Mas. Beberapa waktu lalu saya juga sempat sharing. Public speaker yang sukses itu bukan yang nggak pernah grogi, bukan yang nggak pernah nggak percaya diri. Tapi mereka yang public speaker sukses itu yang tahu cara mengendalikan grogi itu, yang tahu gimana sih kalau misalkan nggak percaya diri,
penanganannya kayak gimana. Sehingga alhasil mereka bisa menangani hal itu. Jadi bukan nggak grogi, jadi bukan nggak percaya diri gitu ketika di awal. Tapi fokusnya adalah gimana caranya kita menanganinya, itu yang paling penting. Gitu. Dan lagi kalau misalkan kita berbicara tentang cepat atau enggaknya, saya percaya bahwa kalau kita mau untuk melalui proses untuk menuju atau mencapai target yang kita inginkan, itu hasilnya akan lebih powerful daripada kita selalu menginginkan apa-apa cepat, apa-apa instan kayak gitu. Mie instan aja kalau kata guru saya, mie instan aja perlu direbus. Benar-benar kita juga sekali. Perlu digoreng, direbus dulu dong, gitu. Agar kita tahu. Karena sampai sini juga saya juga jadi belajar juga sih udah bahwa oh ya ternyata kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin mencapai segala sesuatu, tapi kita nggak ingin melalui prosesnya. Ibarat kata kita hanya berangan-angan, gitu. Iya, Mas. Nah, itu untuk sedikit tipsnya udah kurang lebih. Jadi kalau menurut saya ini jam terbang itu mempengaruhi ya, Mas ya, sangat mempengaruhi. Betul mungkin. Banget. Nah, ini tips yang lainnya juga udah. Kalau yang tadi adalah memahami prinsipnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tentang jam terbang. Saya bilang, public speaking itu tentang membangun soft skill, membangun keterampilan. Betul, ya. Dan untuk membangun keterampilan, butuh latihan, lagi-lagi latihan. Iya, jadi, benar, Mas. Dengan kita latihan dan lagi-lagi latihan, akhirnya terbangun itu keterampilannya. Kayak kita membangun rumah ya. Nggak bisa langsung 10 batu bata, langsung 20 batu bata, nggak bisa. Dan kalaupun bisa, pasti hasilnya nggak akan maksimal dengan berhati-hati satu bata ditumpuk. Nah, jadi tetap ada prosesnya, yaitu dengan melatih tadi. Semakin lama kita, semakin sering kita berlatih, maka semakin akan terbiasa diri kita untuk public speaking, termasuk ngomong. Ngomong itu juga perlu dibiasakan. Mungkin udah juga sering nih, ya, ketika opening, juga closing, mungkin di live, di YouTube-nya juga. Pastikan ketika sudah terbiasa ada pola-pola yang kita jadi lebih enjoy ya udah ya ketika memulainya gitu. Sudah terbentuk dengan sendirinya ya Mas ya. Iya betul, karena sudah diulang-ulang berkali-kali, betul ya udah ya. Iya, kadang pas bangun tidur pun kalau coba dites sama orang udah langsung hafal ya Mas ya. Ya betul sekali udah. Sama saya juga kayak gitu. Apa yang biasanya saya ucapkan ketika saya ucapkan lagi di event yang berbeda, itu akan lebih mudah untuk saya aksesnya dibanding saya mencoba untuk pertama kali membuat hal yang baru, pola komunikasi yang baru. Pasti perlu pembiasaan. Nah, kita semuanya tetap perlu melalui pembiasaan ini. Nah, inilah pentingnya jam terbang atau latihan gitu. Nah, public speaking ada tentang membangun keterampilan. So, jangan pengen cepet-cepetan, tapi pengenlah untuk paham gimana cara mengendalikan grogi itu dan paham gimana caranya berkomitmen untuk terus mau untuk berlatih. Itu aja udah. Ya. Dan terus tingkatkan jam terbangnya pastinya ya Mas ya. Pastinya udah. Pastinya. Nah, ini tadi berbicara tentang public speaking, tapi saya juga menarik sekali nih dengan profilnya Mas Teguh ini juga seorang sertifikat hipnoterapis ya Mas ya. Ya, alhamdulillah udah certified hipnoterapis. Nah, certified hipnoterapis. Nah, ini saya juga pengen bertanya nih Mas. Mas Teguh ini seorang mahasiswa yang masih sangat muda. Nah, saya ingat sih waktu seumuran-umuran Mas Teguh ini mungkin ada hal-hal yang sama yang saya rasakan dengan saya kan ngikutin IG-nya Mas Teguh ya. Setiap ada acara itu saya lihat, saya tonton. Terus juga mengikuti perkembangan acara-acara Mas Teguh walaupun belum pernah ketemu gitu. Nah, bagi saya ini menarik sekali dan anak muda sekarang itu jarang sekali loh Mas. Nah, ini Mas Teguh ini kan udah ngambil beberapa sertifikasi ya untuk hipnoterapis ini. Nah, betul udah. Boleh tahu nggak ya Mas ya, kira-kira ini yang ada dalam pemikiran mungkin ya, pemikiran Mas Teguh ini buat kedepannya itu antara sertifikasi yang diambil ini dengan public speaking ini sangat berhubungan sekali pastinya ya Mas. Ya, pertanyaan ini seru nih. Saya pengen menggeluti bidang public speaking, contohnya misalnya. Terus, saya belajarnya tentang hipnoterapi.
saya belajarnya juga tentang NLP. Saya belajarnya bahkan mungkin beberapa waktu lalu itu ada coaching. Lalu apa relevannya dengan public speaking? Justru itu. Public speaking itu kan tentang bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu. Betul. Kalau kita nggak punya bahan untuk dikomunikasikan, maka kita akan beres, akan selesai, udah. Karena nggak ada bahan untuk menyampaikan. Iya, Mas. Bahan itu apa? Bahan itu adalah ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama ini. Makanya ketika dalam public speaking, yang saya pelajari juga, sangat penting bagi seorang public speaker atau bahkan orang yang mau belajar public speaking untuk baca banyak buku. Tapi nggak hanya baca bukunya aja ya, tapi benar-benar memahaminya, bahkan dikomunikasikan. Saya juga sering tuh untuk mereview buku. Karena beberapa waktu lalu juga saya terinspirasi dari beberapa reviewer buku. Buku-bukunya juga lumayan keren. Karena di situ kita bahkan nggak hanya selesai membaca dan memahami, tapi kita bisa membuat karya dari membaca buku. Kita juga bisa mengasah skill komunikasi kita. Bagaimana dari satu buku, misalkan ini, buku Factfulness. Dari 300 halaman, bagaimana kita bisa sampaikan dalam 1,5 jam. Itu kan satu tantangan tersendiri udah. Betul ya udah. Dan ketika kita terus berlatih untuk menyampaikannya, insya Allah bisa kok. Dan kalau misalkan kita udah bisa, lama-kelamaan kita akan paham bagaimana cara mengkomunikasikannya. Oke, apakah 320 halaman semua kata-katanya akan dilembar semua ke audiens? Iya, benar. Pastinya enggak juga kan? Betul, pastinya Mas. Kita akan jadinya semakin terlatih untuk memilih dan memilah mana yang akan kita sampaikan, mana yang akan kita ringkas, mana yang akan kita eliminasi gitu. Oh ini udah termasuk bagian yang tadi kok gitu. Nah pola-pola inilah yang perlu jam terbang itu tadi udah. Betul Mas. Nah kalau berkaitan dengan training tadi udah, saya pikir termasuk saya mungkin juga yang masih muda, semangatnya juga. Masih muda ini ya Mas ya. Yeah. Serah udah. Ya. Bagi saya ketika masih muda, maka maksimalkan kesempatan itu untuk banyak-banyak belajar. Ya, syukur-syukur kita bisa belajar sesuatu yang sangat relevan dengan keterampilan yang ingin kita bangun, karir yang ingin kita tuju. Tapi nggak ada salahnya juga kita mempelajari hal-hal lain. Karena justru ketika saya pelajari dari para public speaker juga, public speaker yang sukses itu juga karena dia tahu apa sih pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan audiens kita. Dan ketika kita di hadapan audiens, itu kan nggak hanya, biasanya kan ada kesempatan di mana kita berbicara lebih dari 50-60 orang, apalagi sekarang banyak webinar ya udah ya. Iya benar Mas. Dan kategorinya tuh pesertanya udah beratus-ratus gitu. Kemarin saya lihat dari webinarnya salah satu public speaker juga itu sampai 500. Nah, dari 500 orang atau 20 aja deh, 20 orang, itu kan mereka punya kebutuhan masing-masing dari keilmuannya. Betul. Ada yang tertarik, dia sedang tertarik ke cara berkomunikasi interpersonal, nggak langsung public speaking gitu. Ada yang tertarik dari public speaking itu membangun PD-nya aja, belum sampai ke teknik opening, closing. Ada yang tertarik public speaking itu karena komedinya. Kan kita juga harus belajar tentang apa sih hal yang bisa jadi lucu ketika kita ngisi di depan audiens. Itu kan bisa jadi nggak berkaitan banget dengan public speaking. Nah, jadi nggak ada semacam alasan untuk kita masih muda, apalagi pengen jadi seorang public speaker untuk nggak belajar. Karena belajar itu juga menjadi salah satu komponen penting ketika kita ingin mengkomunikasikan sesuatu. Kurang lebih kayak gitu udah. Luar biasa sekali. Mas Teguh, ini sudah ada juga sahabat yang masuk ini. Tadi ada juga dari Permata Aglonema, juga ada Mbak Devra, ada Mbak Tita, juga ada. Di sini ada Ibu Frediliani. Nah, ini teman kuliah saya nih, Mas Teguh. Ibu Frediliani luar biasa. Ini orangnya semangat banget. Habis itu juga ada dari Devi Kurnia. Halo Mbak, apa kabar? Di situ ada ini Mas KKY Holiday. Nah ini sahabat saya di YouTube ini Mas Teguh. Ini luar biasa. Baru dimonetisasi juga channelnya kemarin ini. Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah. Nah ini bagi sahabat-sahabat yang sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya.
Ini Boleh, juga boleh. dari sahabat yang hadir mungkin yang mau bertanya silakan ya ke Mas Teguh, silakan ditulis saja di kolom komentarnya. Tapi di sini sudah ada yang bertanya loh Mas Teguh. Dari tadi nggak ngeh ya, saking asiknya ngobrol sama Mas Teguh. Nah, ini ada Iya, boleh. dari Silahkan udah. Mbak si Upik DNR. Nah, katanya bagaimana apa nih Mas Teguh ya? Kok saya kurang jelas di sini tulisan. Mas Teguh lihat nggak ya? Bagaimana Ya, cara coba. Silahkan. pengulangan kalimat ketika di depan umum, Coach? Nah, kelihatan nggak Mas Teguh di Oh atas ya. ada Bagaimana cara cara mensiasati pengulangan mensiasati ya. kalimat ketika Ya. bicara di depan? Oke, ya paham udah. Nah, itu yang pertama. Apa langsung pertanyaan kedua di ini apa jawab lu, Mas? Jawab lu ya. Jawab dulu aja, iya, boleh udah. Nah, ini Jadi si UPDNR gimana? ini teman SMU saya loh, Mas. Ini orangnya pintar banget nih. Mbak Diah namanya nih. Masya Allah. Halo Mbak Diah, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya, silakan Mas Makasih Teguh. juga Mbak Dia untuk pertanyaannya ya. Bagaimana caranya kita mensiasati kalimat-kalimat yang kita ulang-ulang ketika ngomong, ketika public speaking. Terkadang saya juga sering di kondisi itu ketika mengulangi kalimat-kalimat yang saya omongkan gitu. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengendalikan diri kita dari pengulangan-pengulangan itu. Misalkan pengulangannya adalah oke, baik, baik, begitu, ya, oleh karena itu, oleh sebab itu gitu. Nah, caranya adalah yang pertama, perbanyak kosakata. Salah satunya dengan sinonimnya itu apa sih dari yang ingin kita sampaikan. Betul. Contohnya, yang nggak hanya sinonim, tapi bisa dibungkus lagi kata-katanya. Ada kata nggak yang bisa menggantikan kata itu yang ingin kita sampaikan biar nggak berulang. Biasanya kalau kita menulis tuh, mengarang buku, akan kelihatan mana pengulangan-pengulangan yang kita lakukan gitu. Nah, disitulah saya kira kita bisa belajar, oke, biar nggak berulang, ini kita ganti apa? Nah, dengan sinonimnya kita bisa. pede, percaya diri, kita bisa pakai confident, kita bisa pakai semangat, kita bisa pakai meminimalisir overthinking, dan masih banyak lagi. Yang penting tidak merubah makna utama dari apa yang kita sampaikan. Kan salah satu tujuan utama ketika kita ingin public speaking, ingat ya teman-teman, salah satu hal yang ingin kita sampaikan itu kan yang paling penting adalah apa yang bermanfaat bagi audiens yang kita sampaikan, itu aja gitu. Betul. Makanya jadi udah ya Mas, kalau barangkali ada teman-teman juga di sini yang baru pengen belajar public speaking, nggak perlu terlalu bersusah payah untuk harus banget hafal semua teknik opening, teknik closing, terus tipe-tipe audiens. Tapi lama-kelamaan kalau kita terus belajar itu akan hafal sendirinya. Justru ketika kita di tahap awal, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana agar kita bisa mampu untuk terus berkomitmen untuk belajar itu aja gitu. Dan tekankan prinsip ini. Saya beberapa waktu lalu share postingan ini udah. Kalau kita overthinking ketika public speaking, kita ingin belajar public speaking, lalu grogi, lalu kita nggak pede, kembalikan semua itu ke tujuan utama public speaking. Apa sih? Yaitu menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu yang insya Allah semoga bermanfaat bagi audiens. Udah itu aja. Terkait audiens, apakah applause, apakah audiens akan senyum dengan kita, atau mungkin mengkritisi kita, udah itu urusan audiens gitu loh. Kalau kita lagi belajar ya udah fokus sama apa yang kita sampaikan, itu aja. Jadi kita fokus sama kita aja, nggak usah fokus sama yang lain ya Mas ya. Karena bagaimanapun juga kita untuk mengatur pola pikir seseorang tuh nggak bisa ya Mas ya. Kita nggak bisa mengarahkan kamu harus berpikir seperti ini terhadap saya, nggak bisa. Cuma kita bisa untuk mengarahkan, memberikan yang baik seperti ini, terserah penangkapan dia seperti apa ke kita. Saya jadi keinget om saya nih udah. Ya, Mas. Mario Teguh nih, pasti kenal lah ya. Saudara ya, kalau Mas ya. Ini Mas Teguh. Saudara seumat manusia. Seumat manusia. Ya, jadi gini udah. Iya Mas. Ini hampir seperti kayak kita menasehati orang lain.
Betul, Mas. menasehati itu fokuslah pada apa yang kita ingin sampaikan. Kewajiban kita kan cuma menyampaikan. Terkait Betul. apakah yang kita nasihati itu berubah atau enggak, itu urusan dirinya dengan Tuhan. Betul. Termasuk public speaking juga kayak gitu. Iya, Apakah Mas. audiens akan standing applause atau apa, yang penting kita udah persiapan maksimal, udah itu aja. Yang penting bermanfaat, pastikan gitu. Ya, ya. Gimana Mbak Diah? Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lain lagi dari sahabat atau dari Mbak Diah mungkin kurang puas, boleh bertanya lagi di kolom komentar ya. Nah, Mas Teguh, Ya, betul. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Boleh udah. Ini dari Mas Kakai Holiday. Nah, ini namanya Mas Bagas ini, Mas, saya kenal dengan dia. Nah, Bang, tips Bagas. cara menghadapi orang bernada tinggi saat seperti meremehkan kita gitu maksudnya, Mas. Apa yang harus kita jawab gitu loh, Mas? Gimana? Mas Teguh bisa tangkap nggak nih? Jadi bagaimana tips cara menghadapi orang yang bernada tinggi seperti meremehkan apa yang meremehkan ya? Oke. Kalau dalam public speaking biasanya mungkin ini bisa muncul ketika sesi Q&A. Jadi bisa diulangi, Mas? Ya. Jadi kalau dalam public speaking, nada-nada dari audiens kita mungkin merendahkan kita, meremeh kita, mengkritisi diri kita itu terkadang bisa muncul ketika di sesi Q&A. Oh yes. Tanya jawab. Ya, betul. Kadang tuh karena memang audiens, kalau kita belajar public speaking lebih dalam lagi, kita akan belajar tipe-tipe audiens. Banyak tipenya. Ada yang sniper, dia itu benar-benar mengkritisi diri kita. Ada yang dia itu hadir ya cuma karena ingin mengisi waktu luangnya aja gitu. Betul. Bukan untuk kebermanfaatan dan sebagainya. Ada juga yang dia bersemangat karena pengen dapetin materinya. Makanya tipe audiensnya kayak gini tuh kalau acaranya dimulai jam 9, datangnya jam 7 dia. Kalaupun perlu subuh udah di ujung kursi, dia udah siap gitu ya. Udah ngambil posisi yang pas ya, Mas ya. Betul, udah. Ada satu audiens lagi yang tipenya dia itu karena hanya ingin lari dari kenyataan, lari dari masalahnya gitu ya, udah ya. Nah, tapi sayangnya audiens kayak gini tuh dia selalu mojok cari tempat yang paling nyaman, tapi di ujung gitu, di ujung belakang gitu. Tujuannya bukan untuk dapetin materi, tapi untuk biar lari dari kenyataannya, permasalahannya gitu. Nah, dan masih banyak lagi tipe-tipe audiens itu. Lalu gimana kalau misalkan suatu waktu kita dihadapkan audiens yang meremehkan diri kita atau terlalu mengkritisi diri kita? Iya, Mas. Kalau tips dari saya yang pertama yaitu ingat, kita bicara apa yang memang kita ahli di bidang itu. Ini juga salah satu hal yang menjadikan kita percaya diri. Itu berbicara pada kapasitas diri kita juga. Kalau misalkan kita berbicara, tapi kita tidak tahu ilmunya, itu akan memudahkan audiens kita untuk mengkritisi diri kita habis-habisan. Bahkan ketika sesi Q&A kita akan mudah grogi gitu, karena kita nggak ahli di bidang itu. Maka salah satu komponen penting adalah pastikan apa yang kita sampaikan itu apa yang kita mengerti. Jadi setidaknya kalau memang benar-benar dikritisi oleh audiens, Mas. Saya sarankan ya, jangan malah buat perkelahian di acara, karena itu akan menghancurkan acara. Jadi misalkan ada yang mengkritisi diri kita habis-habisan kayak gitu ya, ya nauzubillah ya udah ya, semoga kita nggak sering dihadapkan oleh audiens ini. Tapi untuk antisipasi, nggak perlu kita marah-marah. Kalaupun kita salah, ucapkan mohon maaf. Atau kita pertegas lagi. Di sebelah mana ya, Mas? Saya mengucapkan yang kurang tepat itu. Nah, kita pertegas lagi. Barangkali dia yang salah. Tapi kalau memang ketahuan kita yang salah, ya udah kita mohon maaf. Ingat ya teman-teman, mohon maaf, minta maaf itu salah satu kata ajaib yang menjadikan diri kita itu nggak menyepadankan diri kita dengan Tuhan. Karena kita jadinya mengakui bahwa kita itu manusia, pastinya berpulang untuk salah. Tapi yang terpenting ada upaya kita untuk selalu menyampaikan tentang kebenaran. Betul, gitu. Betul, Mas. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita mau minta maaf, tapi nggak perlu terus menjatuhkan diri sendiri ya. Biasanya ada yang kayak gini, mohon maafnya berlebihan. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, waduh, karena saya ini juga pelupa,
belum lagi laptop saya juga kayak gini, waduh. Nggak perlu kayak gitu, karena itu justru menjatuhkan diri sendiri. Enggak, Betul, cukup betul. pada poinnya aja. Yang kedua yaitu kalau misalkan audiens mengkritisi diri kita Iya, dan Mas. belum jelas apakah kita yang salah atau dia yang salah, pertegas. Dan kalaupun memang ada pertanyaan yang kita masih belum bisa menjawabnya, cukup Hmm. minta nomor handphonenya juga bisa. Biasanya juga emailnya juga bisa. Oke, barangkali Masnya ada nomor handphone yang bisa saya hubungi untuk pertanyaan itu. Insya Allah saya coba untuk nanti konfirmasi lagi ke Masnya kalau misalkan Hmm. sudah ketemu untuk jawabannya. Karena di sini saya juga berprinsip bahwa apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Kalau memang saya tidak tahu, saya akan katakan tidak tahu. Kalau memang Betul. saya salah, akan saya minta maaf. Kalau misalkan saya masih belum tahu, saya akan coba untuk cari tahu. Jadi kita akan Wah. lebih ringan gitu. Gak Ya, usah kita ya. sok-sokan tahu dan sebagainya gitu. Jadi Ya, setidaknya dua itu dicoba dulu. ya. Kurang lebih kayak Maka gitu ya. Udah, makasih untuk Mas Bagas ya. Tadi udah ya. Mas Bagas tadi. Ya, bahkan Masya dengan Allah. kita meminta maaf itu bukan berarti kita menjadi rendah ya, Mas ya. Bahkan orang lebih menghargai kita. Setuju. Iya, Ya, betul nah udah. itu yang kita rasakan. Cuma saya tadi agak ambigu ini dengan pertanyaan Mas Bagas ini. Apakah yang dimaksud ini yang dalam konsep public speaking atau mungkin dalam keseharian? Karena mungkin tadi saya juga bilang Mas Teguh ini kan sebagai seorang hipnoterapis ya, mungkin ya. Oh iya. Nah jadi mungkin kayaknya kalau Mas Bagas ini saya cenderung sih pertanyaannya kalau seandainya dalam keseharian gitu kan, ada dalam kita Iya. bersosialisasi dengan orang, ternyata ada orang-orang yang bernada tinggi meremehkan kita gitu loh. Nah, kira-kira ya mungkin hampir sama kali tipsnya kayak itu tadi ya, Mas ya. Kalaupun di Kalau boleh dalam saya bilang, forum atau dalam keseharian. beberapa hal yang ada di public speaking itu juga cerminan dari keseharian kita. Ya, Jadi betul. apa yang saya sampaikan tadi, saya pikir itu juga merepresentasikan di keseharian juga. Jadi apa salahnya kita minta maaf kalau dalam keseharian juga. Kalau misalkan kita tidak tahu ya kita bilang nggak tahu, tapi nggak perlu menjatuhkan diri sendiri, cukup kita fokus ke solusinya. Nah kalau kita melebar sedikit ke hipnoterapi ya udah ya, mungkin Betul, nanti Mas. jatuhnya adalah ke kalau misalkan kita dikritik, lalu minder, lalu kita malu, gimana nih hipnoterapisnya atau self hipnosisnya, kurang lebih kayak gitu ya udah ya. Iya, Walaupun ini sebenarnya agak melebar banget ya, betul. tapi nggak apa-apa. Tapi nanti Jadi mungkin memang kita karena bisa bikin topik lagi ya, Mas ya, buat hipnoterapisnya ya, Mas ya. Insya Allah, semoga kita bisa punya kesempatan lagi udah, Masya Allah. Ya, Iya. jadi untuk hipnoterapi memang salah satu media terapi menggunakan hipnosis ya. Jadi kita coba untuk menerapi pikiran bawah sadar kita agar sesuai dengan tujuan diri kita, termasuk agar kita nggak terus-menerus memikirkan omongan orang lain. Kadang kan di beberapa saudara-saudara kita di luar sana, itu ketika dikritik benar-benar masuk ke pikiran bawah sadarnya, masuk ke hatinya gitu. Walaupun mungkin orang awam akan menganggapnya apa sih, itu cuma komentar biasa kali, itu cuma bercanda. Tapi nggak kayak gitu, buktinya hampir ada banyak orang, saudara-saudara kita di luar sana juga menganggap hal itu nggak hanya bercanda gitu. Lalu gimana caranya agar kita pikirannya nggak terlalu overthinking, minder ketika dikritisi oleh orang lain? Menggunakan hipnosis. Tapi saya sarankan tetap teman-teman kalau misalkan kasusnya sudah memang sangat mengganggu kehidupan, bisa dicari layanan untuk konsultasi, konseling, atau hipnoterapi. Tapi untuk bisa meminimalisirnya bisa dengan self hypnosis, yaitu ketika kita hendak tidur. Nah, hendak tidur ini ada beberapa kata-kata ajaib yang bisa kita lakukan, yaitu misalkan berterima kasih dengan diri sendiri. Terus bisa juga membayangkan kejadian yang memang membuat diri kita itu sedih. Lalu kita jadi orang yang paling nomor satu untuk menguatkan diri sendiri. Saya bilang ya, motivator itu bukan hanya orang lain, gitu. Bukan hanya orang yang sering berbicara di depan umum itu, enggak. Tapi motivator utama justru malah diri kita sendiri. Jadilah motivator untuk diri sendiri. Nah, termasuk self hipnosis juga kayak itu, memotivasi diri sendiri, menerapi, mensugesti diri sendiri agar kita bisa lebih kuat. Bahkan kalau motivasi internal dan beberapa artikel yang saya baca itu lebih powerful daripada motivasi eksternal.
Jadi bisa Betul. dicoba ketika hendak tidur, sebelum tidur bisa disugestikan atau diafirmasikan sesuatu yang positif. Berterima kasih, ucapkan minta maaf ke diri sendiri kalaupun memang pernah melukai diri sendiri atau merendahkan diri sendiri. Terus coba klarifikasi, jadilah orang yang seakan-akan di luar diri kita. Jadi kita membayangkan kita berhadapan dengan diri sendiri, lalu bilang, apa sih masalahmu? Apa sih yang selama ini kamu khawatirkan? Apa sih yang selama ini membuatmu mengeluh, sakit hati? Apakah benar dia itu benar-benar ingin melukaimu? Coba tanyakan terus, gali terus. Saya bahkan pernah mempraktekkan ini karena salah satu tantangan seorang hipnoterapis adalah praktek dulu untuk diri sendiri. Nah, ketika itu saya praktekkan dengan menulis udah. Iya, Mas. Benar-benar ini juga kaitannya dengan public speaking udah. Ketika itu saya overthinking banget. Wah, jangan-jangan nanti audiensnya kayak gini, kan saya pernah menghadapi audiens kayak gini sebagainya gitu. Saya tulis semua kekhawatiran-kekhawatiran itu. Saya ingat bahwa menulis ada salah satu terapi. Jadi saya tulis segala kegelisahan itu. Saya gelisah karena orangnya yang hadir adalah kayak ini. Saya pernah berhadapan dengan dia dan dia responnya kurang baik. Terus saya gelisah karena takut nanti mati listrik dan sebagainya. Ketika saya tulis semua itu, giliran yang kedua adalah saya menjadi pribadi yang kedua diri saya. Seakan-akan saya menjadi konselornya diri saya sendiri, motivator diri saya sendiri. Saya tulis di bawahnya, oke, Gu, apakah benar apa yang kamu khawatirkan itu? Kalau benar, memang sejelas-jelasnya kayak gimana sih, bisa diperjelas lagi? Ujung-ujungnya nanti akan ketahuan. Ini tuh benar-benar kita sendiri, apakah orang itu yang benar-benar melukai diri kita atau pikiran sendiri yang melukai diri sendiri? Karena kalau kita berkaca dari buku filosofi teras nih, udah ada kata-kata menarik dari Kang Seneca. Biar lebih mudah saya bilangnya Kang Seneca gitu ya. Ya, Mas. Bilangnya kayak gini udah. We suffer more in imagination than in reality. Kadang itu kita lebih sering menderita di pikiran kita sendiri dibandingkan di realita yang ada. Dan ketika saya pahami ini ternyata benar juga loh. Kadang tuh kekhawatiran itu justru sebabnya adalah diri kita sendiri gitu. Dan realitanya itu nggak separah itu gitu loh. Dan itu belum tentu terjadi, belum tentu terjadi sebenarnya gitu. Ada sebuah survei di artikel Huffington Post gitu. Di situ diteliti ternyata dari kekhawatiran itu 85% kekhawatiran kita itu tidak benar-benar terjadi. Dan 15% orang yang diteliti itu dan yang akhirnya kekhawatirannya itu terjadi, ternyata dia langsung berprinsip kayak gini udah. Oh, ternyata kekhawatiran itu tadi yang benar-benar terjadi memberikan pembelajaran berharga bagi diri kita. Karena ternyata kita bisa loh melaluinya. Betul. Kayak itu udah. Wow, luar biasa sekali, keren sekali. Jadi mudah-mudahan ini pertanyaan dari Mas Bagas tadi bisa terjawab ya Mas Bagas ya, dan juga bisa bermanfaat untuk sahabat yang lainnya. Mas Teguh, ini juga ada Mbak Tita Rehta yang hadir, keren banget Mas Teguh, generasi muda berprestasi, luar biasa. Amin. Nah, barakallah sharing ilmunya Mas. Nah, ini tadi yang Mbak Dia yang si Pupi DNR, makasih dan siap saya belajar. Terima kasih tipsnya Mas Teguh. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab ya Mas ya. Mungkin barangkali kita masih ada waktu panjang nggak ya Mas ya? Iya, boleh. Jadi udah 1 jam. Ini di sini juga sudah. Iya, ada yang hadir juga ini udah sahabat kita, ada Mbak Linda. Terima kasih Mbak Linda, selalu setia bergabung di live saya, mungkin juga live Udah Budi juga, Masya Allah. Sehat selalu ya Mbak Linda. Iya. Ya. Masih lama nggak waktu ya Mas ya? Udah hampir 50 menit kali ya Mas ya. Kayaknya menarik sekali. Boleh, nah, tadi saya juga kepikiran jadinya setelah jawaban dari Mas Teguh tadi, pembicaraan kita yang panjang lebar dari pertanyaan sahabat-sahabat tadi. Nah, nanti mudah-mudahan juga bisa bikin sesi ya untuk hipnoterapis ya Mas ya. Mungkin ada ilmu-ilmu dasarnya yang bisa dibagi buat kita. Nah, Mas Teguh,
Saya juga tadi tertarik ya, bukan tertarik ya, sebenarnya memang benar sekali ya, kalau seorang public speaker tadi yang topik kita di awal ini, bagaimana rasa untuk membangun rasa percaya diri ketika public speaking. Nah, ini memang kalau saya pribadi merasakan yang masih belajar, yang memang juga pengen ya kalau ada hal-hal positif yang bisa berbagi dengan orang banyak gitu ya Mas ya. Betul. Untuk mengawali sebagai public speaking ini memang kunci utamanya salah satunya memang membaca ya Mas ya. Memang Salah membaca. satu hal yang mudah kita akses adalah membaca. Membaca, Betul, benar. Nah, karena mungkin saya juga waktu kuliah dulu pernah ada teman yang bilang, pokoknya 1 hari itu setidaknya 15 sampai 30 menit lu baca aja deh buat apa aja, dia bilang begitu. Nah, betul. saya kan juga berpikir, emang kan kita jurusan kuliah kita ini saya bilang sama teman tersebut. Nah, kita baca ini buat apaan gitu. Nah, tapi saya melihat memang dia itu berbeda orangnya, setiap tampil di depan umum, dia itu dengan mudah berbicara. Nah, dia juga bilang gini loh Mas Teguh, membaca itu ibarat gini loh, Bud, dia bilang, apapun yang kita baca, selagi itu bermanfaat, walaupun tidak berhubungan dengan ilmu keilmuan kuliah kita ataupun keseharian kita, suatu saat apa yang lu baca itu kata-katanya akan muncul di omongan kamu nanti. Ibaratkan pakaian nih, kata dia bilang, kita ada tumpukan pakaian di lemari loh Mas. Tapi saking ada yang baru, kita tumpuk-tumpuk bawah. Suatu saat pas kita bongkar-bongkar, ternyata ada loh ini pakaian ini yang udah lama kita pakai. Nah, sama juga dengan kata-kata tersebut, dia bilang walaupun sudah lama kita baca, kata-kata itu numpuk pasti di dalam otak kita, dalam pikiran kita. Suatu saat kita butuh, dia itu akan muncul dengan sendirinya. Apalagi kalau sering kita ulang-ulang. Nah, begitu Mas Teguh. Setuju udah. Nah, terkait hal itu tadi juga ini menjawab juga pertanyaan yang mengulang kalimat dari Mbak siapa tadi ya. Nah, salah satu hal yang menjadikan kita bisa meminimalisir pengulangan itu adalah memperbanyak kosakata, yaitu dengan membaca buku tadi. Karena dengan membaca buku, semakin banyak baca buku, kosakata kita itu juga akan meningkat. Termasuk sinonim-sinonimnya tadi. Jadi saya setuju juga dengan udah Budi tadi. Ya, jadi apapun itu selagi bermanfaat bacaannya, silahkan dibaca aja, dituntasin semuanya. Ya, terkadang ya itulah buat membiasakan kata-kata yang udah lama itu dia akan muncul ke permukaan, ke atas pas kita ngobrol itu ya Mas, kita ngomong. Mas Teguh, kita masih lama nggak waktunya ya? Kalau untuk Instagram sebenarnya sudah diperpanjang sih, udah jadi 4 jam gitu. Tapi insya Allah mungkin kita ada 10 atau 15 menit lagi juga nggak apa-apa. Oke, bagi sahabat mungkin ada si Lindung Linda ini, apa kabar? Selamat bergabung juga. Nah, ini komentarnya saya agak silau membaca di sini Mas Teguh. Mungkin ada Mas Budiman Fades juga bergabung. Apa kabar Mas Fades? Sehat selalu ya. Sudah lama juga ini saudara saya nih Mas Teguh, Mas Fades ini. Terima kasih Mas Fades. Nah, alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini. Mas Teguh, ini saya takutnya di 1 jam pertama ini kita tidak bisa closing ya. Jadi saya pengen deh ada mungkin kesimpulan atau dari Mas Teguh yang bisa untuk memberikan pencerahan atau motivasi buat sahabat-sahabat muda ini, buat baik memulai karirnya sebagai public speaking atau dia untuk dalam kesehariannya dia. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar tentang kemampuan keterampilan public speaking. Yang pasti adalah ketika kita pengen belajar public speaking, yang pertama adalah niatkan untuk berbagi kebermanfaatan. Bukan untuk karena terkenal, karena ingin orang lain memuji, menyanjung diri kita, karena itu yang akan membebani diri kita. Seperti itu teman-teman. Karena memang walaupun kita tujuan utamanya bukan untuk terkenal, pasti ketika kita ngomong di depan umum, salah satu impact-nya adalah kita akan dikenal gitu. Tapi pastikan ketika kita dikenal oleh orang lain, kita itu dikenalnya karena kebermanfaatan diri kita, bukan karena sok-sokannya diri kita. Nah, setidaknya ada 7 hal yang bisa saya rangkum dari
self confident dalam public speaking yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di sini juga ada sahabat saya Mariska juga, terima kasih sudah bergabung. Gimana sih caranya kita agar kita bisa membangun keterampilan public speaking dan bisa membangun self confident diri kita? Ya, Mas. Prinsipnya yang pertama yaitu ingat, percaya diri itu ada dua hal. Percaya diri karena terbangun dan percaya diri karena dibangun. Percaya diri yang terbangun itu karena hal-hal eksternal diri kita. Misalkan kayak kita diapresiasi, kita jadi lebih percaya diri. Teman-teman kita mendukung, kita menjadi lebih percaya diri. Tapi ingat, percaya diri yang terbangun ini oleh hal-hal eksternal, ini nggak bisa stabil, teman-teman. Iya, kalau misalkan ada yang mengapresiasi, akan ada saatnya loh kita nggak diapresiasi, segimanapun persiapannya. Lalu kuat nggak kita? Kalau kita hanya menyandarkan percaya diri kita pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan mudah rapuh. Maka pastikan yang kedua ini, yaitu percaya diri yang kita bangun sendiri. Dengan apa? Dengan 7 hal. Yang pertama, pastikan topik materi yang kita sampaikan adalah sesuatu yang memang benar-benar kita paham. Kita udah belajar. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada kebenarannya, tidak ada manfaatnya. Kalau boleh kata bilang, omong kosong kayak gitu. Jangan sampai. Nah, karena menyampaikan sesuai keahlian kita itu jatuhnya kebermanfaatan. Tapi menyampaikan sesuatu yang tidak kita pahami, jatuhnya adalah kebodohan, keambiguan. Yang kedua yaitu persiapan. Teman-teman, kalau kita belajar dari presentasinya Steve Jobs, co-founder dari Apple. Ya, Mas. Beliau kalau misalkan mau presentasi bisnis, menyiapkannya bukan H-1 minggu, H-3 hari, enggak teman-teman. 1 bulan teman-teman. Guru saya sharing. Kalau Teguh tahu, saya untuk menyiapkan training ini, yaitu training untuk jadi seorang trainer, itu enggak 1 bulan lagi, enggak 3 bulan lagi. Berapa Teguh? 1 tahun, bahkan 2 tahun. Biar apa? Biar acara itu benar-benar punya manfaat, punya dampak bagi audiens kita. Jadi kita nggak main-main gitu. Kita ngomong nggak sekedar ngomong. Kita benar-benar siapkan bahannya, mana referensinya. Kita udah punya pengalaman belum? Jadi insya Allah benar-benar bermanfaat. Nah, jadi pastikan persiapannya itu teman-teman. Itu juga yang akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Ingat ya, public speaker itu kalau misalkan kita lihat, dia ngisi materi udah kayak hafal banget sama materinya. Karena memang sudah diulang berkali-kali teman-teman. As you know, kayak gitu teman-teman. Nah yang ketiga yaitu durasi. Mau bagaimanapun, memang kalau kita jam terbangnya udah banyak sekalipun, tapi kalau durasi bicara kita sedikit banget, itu juga akan mempengaruhi percaya diri kita. Bayangkan, kita hanya dikasih waktu untuk 5 menit sharing tentang public speaking. What? Public speaking itu bukan tentang teknik closing apa aja, bodinya kita harus kayak gimana, bahasa tubuhnya, enggak kayak gitu. Karena nggak bisa juga semua bahasan tentang public speaking disampaikan dalam 5 menit, 10 menit, enggak. Dan ini pun bahkan dalam IG Live, ini masih beberapa bagian dalam public speaking. So saya anjurkan untuk, yuk kita semuanya, nggak hanya teman-teman, kita semuanya untuk lanjutkan belajar public speakingnya. Dari buku, dari teman, dan sebagainya. Yang keempat teman-teman, yaitu building rapport. Kalau teman-teman belajar tentang dunia psikologi, tentang konseling, pasti nggak asing dengan yang namanya rapport. Membangun kedekatan dengan audiens kita. Ini penting loh ya teman-teman. Bahkan kalau dalam public speaking ada yang namanya the 30 minutes early. Jadi 3 menit awal kita itu menentukan 3 jam, bahkan 30 jam kita selanjutnya ketika mengisi. Karena bayangkan ketika kita awal kali mengisi, langsung bilang kayak gini, oke, tolong diam ya semuanya, HP-nya tolong jangan dikeluarin, tolong jangan bicara sendiri, saya mau ngomong nih. Audiens otomatis nggak suka sama kita gitu loh. Karena udah kedekatannya kita hancurkan dulu kayak gitu. Maka ada yang nama ice breaking di awal. Ada yang namanya nyapa, menegur sapa kayak tadi. Gimana udah kabarnya? Mungkin udah Budi juga pakai building rapport tadi dengan aktivitas saya saat ini apa. Itu juga salah satu building rapport yang akan menjadikan komunikasi kita itu akan semakin erat, semakin harmonis. Jadi percaya diri kita lebih meningkat. Pastikan kedekatan itu dibangun teman-teman. Nah, yang kelima yang sudah kita bahas tadi yaitu tentang jam terbang teman-teman.
latihan, latihan, lagi latihan. Ini juga kata sahabat saya, Coach Irfan, Masya Allah. Saya selalu semoga Coach Irfan. Yang keenam, ini yang nggak boleh kita tinggalkan teman-teman, yaitu doa. Teman-teman, mau kita sehebat apapun, jam terbang sebanyak apapun, pengalaman banyak apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena setiap tindakan kita itu ada peran Tuhan di dalamnya. Bahkan ada doa dari Nabi Musa ya yang diajarkan ke kita tentang agar berkomunikasi kita lebih mudah. Barangkali itu bisa kita terapkan gitu. Nah, yang penting adalah selalu meminta izin agar kita bisa dimampukan untuk public speaking. Karena pertemuan kita hari ini juga barangkali semoga bermanfaat juga, ini juga atas ridho dari Tuhan. Pastinya. Yang sebelumnya saya juga berdoa juga, barangkali udah Budi juga tadi sempat berdoa juga untuk kelancaran hari ini. Iya Mas ya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh. Kalau Ya, misalkan kita udah persiapan, udah jam terbang banyak, topik materi udah kita ahli, tapi kita masih overthinking ketika hendak public speaking, selalu kembalikan semua itu ke tujuan mendasar kita hendak public speaking itu apa. Kalau tujuan kita hanya ingin terkenal dan dipuji, maka kelancaran itu nggak bisa benar-benar dikukuhkan. Tapi kalau tujuan kita untuk kebermanfaatan, ya udah yang penting kita sharing aja deh, sharing keilmuan gitu. Ya, betul. Yang semoga bermanfaat. Ya insya Allah ini juga dibantu. Siapa sih yang nggak mau dikasih kebermanfaatan? Kata saya bersama Uda tadi ya. Itu tujuh hal yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, membangun rasa percaya diri ketika public speaking. Satu hal bahwa public speaking tentang membangun keterampilan dan nggak bisa kalau nggak kita latih. Semoga teman-teman selalu dimampukan dan kita semuanya selalu dimampukan untuk bisa public speaking dan baik. Gitu udah. Amin. Terima kasih semuanya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga silakan udah. Ya, Mas Teguh, luar biasa sekali. Itu kesimpulan, 7 kesimpulan yang diberikan sama Mas Teguh itu benar-benar, ya sebagian sudah ada yang mungkin teman-teman sudah tahu juga, tapi dengan 7 tadi, ya mudah-mudahan lebih maksimal lagi ya Mas ya, untuk menghadapi dunia public speaking tentu nantinya. Nah Mas Teguh, saya sepertinya belum puas ya sebenarnya untuk topik kali ini gitu. Semakin dibahas, semakin menarik ya. Semakin digali, semakin ada aja yang muncul. Tapi memang kita tadi perjanjiannya lebih kurang sekitar 1 jam ya Mas Teguh ya. Takutnya ini kegiatan Mas Teguh yang lain terganggu. Ini kayaknya kegiatan Uda nih. Enggak juga. Kalau saya santai-santai saja. Mas Teguh, nanti ini kita simpan di IG Live ya. Mudah-mudahan sharing kita pada malam hari ini bisa memberikan banyak manfaat ya. Tidak hanya buat sahabat yang hadir pada malam hari ini, tentunya juga buat sahabat yang nanti bisa nonton lagi di IG Live. Dan saya juga mohon izin ya Mas, nanti kita share juga di YouTube-nya ya Mas ya. Boleh. Semoga semakin semoga semakin luas manfaatnya. Mas Teguh gimana malam hari ini, kita sudahi dulu Mas walaupun belum puas. Boleh udah, semoga bermanfaat. Insya Allah next time kita bisa berbincang lagi. Siapa tahu juga kita bisa bertemu via offline juga ya udah ya. Amin. Kita sudah kenal lebih kurang hampir 2 tahun ya Mas ya, setahunan lebih lah ya. Cuma karena pandemi ini nggak jadi ketemu ya Mas ya. Nah, main udah ke Borobudur. Iya, Mas Teguh juga main lah ke Monas, ke Jakarta, ntar kita ketemu. Insya Allah. Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di IG Live saya, juga di IG Live-nya Mas Teguh Prasetya ya. Sekali lagi saya kasih tahu Mas Teguh ini masih muda, dia seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan public speaking dan juga dalam kegiatan hipnoterapis ya Mas ya, hipnoterapis yang telah mengantongi beberapa sertifikat. Nah, inilah contoh seorang anak muda yang bisa memberikan manfaat luar biasa buat banyak orang. Ya. Makasih udah. Nah, akhir kata ini Mas Teguh ya, mungkin ada kata-kata yang salah dari saya ataupun Mas Teguh, saya mengucapkan mohon maaf yang banyak sekali kepada sahabat semuanya. Semoga IG Live kita pada malam hari ini memberikan manfaat yang luar biasa. Mas Teguh, kita akhiri saja ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga sama Mas Teguh malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya. Semoga nggak kapok kalau diundang lagi ya Mas ya. Insya Allah nggak bakal kapok udah.
Terima kasih juga udah untuk kesempatannya. Dan terima kasih juga Ah, untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, Mas Teguh. Oke, selamat malam Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah. Terima Ya, saya kasih izin Mas live Teguh. ya udah ya. Yo, sama-sama Mas.